Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 10 dan 11 SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah kembali, silaturahim. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang persoalan zina. Salah satu hal yang paling dibenci Allah dan Rasulnya adalah tentang zina. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan dalam surah Al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan seburuk-buruk jalan. Kemudian di ayat lain dalam surah An-Nur, Allah menyebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka deralah satu masing-masing di antara mereka itu dengan 100 kali dera. Ayat ini luar biasa mengingatkan kita bahwasanya penzina itu didera 100 kali, dan juga penzina itu adalah orang yang dalam garis yang ditentukan Allah, dia adalah orang yang fahsya wal mungkar, terlibat dalam kegiatan keji dan mungkar. Kenapa zina dikatakan keji? Karena itu perbuatan yang menjijikkan. Bahkan kalau kita berkaca pada sejarah, penzina itu jauh lebih buruk daripada kejahatan Fir'aun. Ini luar biasa. Artinya Fir'aun itu jahat. Dia pembunuh berdarah dingin. Saking pembunuhnya, siapapun yang dibencinya dia akan bunuh. Maka kisahnya kita bisa baca, dan kita bisa lihat bagaimana Fir'aun ketika ada penyihirnya mengatakan akan lahir seorang laki-laki yang akan menggantikan kekuasaannya, maka diperintahkan untuk membunuh setiap laki-laki yang lahir. Tapi meskipun Fir'aun itu pembunuh, tapi dia masih menunggu sampai bayi itu lahir. Maka setiap wanita yang hamil, ibu-ibu yang hamil, ditunggu oleh algojo Fir'aun sampai lahirnya bayi. Fir'aun pembunuh, tapi masih menunggu sampai bayinya lahir. Sedangkan penzina itu sebelum bayinya lahir, bahkan baru ketahuan dia hamil, dia sudah berusaha untuk membunuh yang ada di dalam perutnya. Apakah itu bentuknya menggugurkan? Atau bagaimana caranya supaya janin yang ada di dalamnya itu dibunuh? Kalaupun terpaksanya lahir, begitu lahir langsung dicekik dan seterusnya. Inilah yang dikatakan lebih kejam penzina itu daripada Fir'aun, karena Fir'aun masih menanti lahirnya bayi. Kalau penzina, dia membunuhnya masih di dalam kandungan. Maka betapa Allah itu sangat membenci penzina. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, siapapun kita harus waspada. Karena yang namanya zina itu akan senantiasa dikelilingi oleh iblis. Maka orang yang pacaran itu pasti akan dekat dengan zina. Maka ayat mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah di sini mendahulukan az-zaniyatu berarti penzina perempuan, kemudian wazani penzina laki-laki. Dalam tata bahasa Arab ada yang dinamakan at-taqdim wa ta'khir.
mendahulukan dan mengakhirkan. Allah mendahulukan penzina perempuan. Kenapa bukan penzina laki-laki? Padahal yang paling semangat berzina itu laki-laki. Karena laki-laki tidak bisa berkutik, laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa kalau wanitanya menolak. Setinggi apapun nafsunya laki-laki pengen berzina, tapi perempuannya langsung menolak dengan kencang, saya tidak mau. Maka pasti dengan langsung atau dengan spontan keinginan laki-laki itu semangatnya langsung turun. Artinya apa? Artinya potensi untuk terjadinya zina ada pada perempuan. Perempuan yang gampang dirayu, perempuan yang gampang diajak, itulah kunci utama pertama masuknya zina. Maka jauhi itu, jauhi berdua-duaan, karena pada tubuh manusia ini berpotensi semua untuk zina. Bukan hanya alat kelamin itu, tapi dari mata yang sudah mulai melirik, itu sudah berpotensi untuk mengantarkan pada zina. Kenapa dinamakan zina? Karena zina itu adalah perasaan yang sempit. Makanya orang kalau mau berzina, itu pasti nyari tempat yang tidak ada orang melihatnya. Membuka gambar-gambar porno itu tidak akan mungkin dilakukan di tempat rame-rame, tapi dia akan mencari kesempatan di tempat-tempat yang gelap, sendirian, masuk kamar dan seterusnya. Kenapa? Karena ruangnya sempit, hatinya sempit, takut ketahuan orang lain. Orang yang berzina akan dihinakan oleh Allah. Makanya dalam hadis Nabi, 3 orang yang tidak diajak omong Allah di hari kiamat nanti, yang pertama adalah laki-laki yang berzina atau orang yang suka berzina. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang suka berdusta. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Ternyata urutan zina yang paling atas dibenci oleh Allah. Karena zina ini merusak struktur keturunan. Zina ini akan merusak peradaban. Islam itu adalah agama yang mulia. Umat Islam itu adalah umat yang sangat mulia. Allah menjaga kemuliaan ini. Maka Allah dalam hal kita berzikir kepadanya, ada bentuknya perintah, ada bentuknya larangan. Kita zikir kepada Allah bentuknya perintah seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi dalam bentuk larangan termasuk larangan zina ini. Apa fungsinya zikir kepada Allah? Untuk menenteramkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Orang yang sholat dengan benar-benar sholat, insya Allah hatinya akan tenang. Tapi orang yang tidak sholat pasti hatinya gelisah. Ketika kita melakukan larangan itu pasti gelisah. Tapi ketika kita meninggalkan larangan, masih pasti hati pasti akan terasa tenang. Oleh karena itu, jauhi zina, karena itu adalah larangan Allah. Ketika kita menjauhi larangan, insya Allah, Allah pun akan menjaga kita, menjaga kecerdasan kita, dan semua potensi yang ada pada diri kita itu akan Allah angkat. Makanya jauhi zina. Orang yang berzina pasti akan pusing dan pasti akan bingung serta hatinya selalu resah. Maka orang yang banyak berzina itu bisa kita lihat dalam hari-harinya pasti banyak gelisahnya. Tapi orang yang jauh dari zina, insya Allah dia akan menjadi orang yang senantiasa tenang dan insya Allah hidupnya akan terbuka. Sebagai kesimpulan anak-anakku sekalian, yang pertama, jauhi zina karena itu akan merusak pikiran kita, merusak masa depan kita. Menjadi seorang siswa, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau benar-benar menuntut ilmu dengan menuntut yang sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau di dalam menuntut ilmunya ada hal-hal yang dilarang dia lakukan, maka dalam menuntut ilmunya pasti akan Allah berikan hambatan. Insya Allah mudah-mudahan kalian semua menjadi siswa yang hebat, yang insya Allah mampu menjaga diri dari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Terima kasih, ini saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.